Nah, jadi mulai dia keluar, maka itu sudah ada tuntutan kepada bapaknya untuk mengakikahkan kepada si anak tersebut. Sudah ada kena tuntutannya, walau itu bukan merupakan tuntutan yang wajib, tapi itu adalah merupakan tuntutan sunnat muakkadah, sunnat yang sangat dikuatkan. Nah, maka berkekalan tuntutan itu hingga sampai kepada baliknya si kanak-kanak. Nah, jadi di saat anak kita lahir, maka mulai anak itu lahir dari rahim ibunya, sudah mulai kena tuntutan untuk akikah kepada dia. Sampai kapan tuntutan itu? Sampai anak tersebut balik. Kalau anak itu sudah balik, maka tuntutan kepada walinya itu sudah lewat. Ibaratnya masanya sudah lewat. Tapi kalau seandainya walau masa sudah lewat, andai dia mau akikah, sah nggak? Jawabannya tetap sah. Walau si dia sudah mau nikah sekalipun, di saat mau nikah baru kita akikah, boleh nggak? Jawabannya boleh dan sah. Cuma tuntutan yang di atas ayahnya, mulai anak itu lahir sampai anak tersebut balik. Kadang pada galib rata-rata anak balik itu umurnya berapa tahun? 12 tahun, itu rata-rata. Makanya semua tuntutan ataupun gelar kepada seseorang anak itu sampai akil balik sahaja. Ini pun kita harus hati-hati, tidak mesti pada anak yang disunnatkan akikah. Pada anak yatim juga kita harus paham itu. Jangan nanti bawa anak yatim umurnya sudah 18 tahun. Ini hati-hati kita. Sering kita santunan anak yatim, anak kelas SMP, udah berapa umurnya? Bahkan kadang sudah SMA, udah berapa umurnya? Itu tidak boleh lagi disebut di anak yatim. Dan bila penitia memberikan uang anak yatim kepada dia, berarti penitia itu khianat namanya. Hanya penitia tak boleh bagi uang anak yatim kepada anak yang sudah balik. Kalau kita mau bantu silakan, tak ada masalah, tapi tak boleh pakai uang anak yatim. Karena yang disebut anak yatim, anak yang belum akil balik. Itu yang namanya anak yatim. Kalau sudah akil balik, nggak boleh kita sebut lagi anak yatim. Karena tuntutannya dia udah linapsih namanya. Sudah dia untuk dirinya. Kalau enggak, ini ya kita yang sudah dewasa, yang udah punya cucu pun, kalau orang tua kita udah meninggal, anak yatim juga. Jadi kita harus paham ini. Apalagi penitia kan di saat bulan Maulid, di saat bulan Muharram, ini bentar lagi udah Muharram nih. Kebiasaan kita atau adat kita orang-orang Aceh atau bukan orang Aceh kadang menyantuni anak yatim di acara-acara. Panggil anak-anak yang sudah sekolahnya SMA, harus kita tegaskan. Yang namanya anak yatim belum akil balik itu boleh kategori anak yatim. Tapi kalau sudah akil balik tidak boleh lagi masukkan dalam kategori anak yatim. Kalau kita mau bantu dia, boleh atas nama fakir, atas nama miskin, itu boleh. Tapi jangan pakai uang anak yatim. Kalau pakai uang anak yatim, berarti kita penitia khianat, masuk neraka kita penitia. Karena orang yang kasih duit tadi untuk menyantuni anak yatim. Nah, kenapa lari ke sana? Karena ini sebutnya anak tuntutan akikah dia sampai kepada akil baliknya. Itu tuntutan kepada siapa? Tuntutan kepada ayahnya. Nah, jadi bagi seorang ayah, sunat akikah kepada anaknya yang baru lahir itu kapan? Semenjak anak itu sudah lahir sampai anak itu batasnya akil baliknya, sampai balik dia. Nah, ini yang perlu untuk kita garis bawahi dulu. Supaya kenapa? Supaya kita tidak simpang siur.
Bahkan ada yang nanya lagi, tunggu, ini saya sudah mau masuk bulan haji, hari raya haji. Saya rencana mau kurban, tapi saya belum akikah. Apa boleh saya kurban? Jawabannya boleh. Langsung kita jawab, jawabannya boleh. Karena kurban dalam setahun itu cuma 4 hari dan tuntutannya ala kulli sanah, pada setiap tahunnya. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu seumur hidupnya sekali saja. Cuma kadang-kadang kita salah paham juga, kurban juga seumur hidup sekali. Padahal yang seumur hidup sekali itu akikah. Kalau sudah diakikah dulu oleh orang tua kita, nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah pening-pening lagi, belum akikah, sudah selesai akikah itu. Kalau berkurban ala kulli sanah, setiap tahunnya kena tuntutan kurban, walau tuntutan itu bukan tuntutan wajib. Ini yang harus kita pilah-pilah. Nah, maka di saat dibahas di sini, ya, mulai daripada anak itu keluar sekalian tubuhnya. Maka apabila anak itu sudah keluar sekalian tubuh, makna sekalian tubuhnya sudah sareh lahirnya. Belum tuntutan apabila nongol kepalanya dulu. Kadang baru nongol kepala, itu belum tuntutannya. Kapan tuntutan baru mulainya? Di saat dia sudah selesainya. Ya Ustaz, sedang pengajian sebentar ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini yang perlu untuk difahaminya, ya, supaya ya jadi ilmiah bagi kita. Anak yang sudah ya sekalian tubuhnya, kanak-kanak itu sudah keluar sekalian tubuhnya, maka sudah mulailah kena tuntutan di atas ya, ayah anak tersebut hingga batasnya baliknya. Nah, kalau dia sudah balik berarti sudah selesai. Tapi saya belum akikah. Bagaimana ini? Belum akikah saya. Nah, kalau belum akikah, maka apabila baliklah si kanak-kanak tersebut, maka gugurlah tuntutan daripada bapaknya. Jadi bapaknya tadi belum sempat akikah anaknya, tapi di anak tersebut sudah balik. Maka bila bapaknya belum mengakikahkan anak yang sudah balik, maka di atas ayahnya sudah gugur tuntutan sunnatnya. Maknanya sudah lewat. Sudah lewat tuntutan sunnahnya. Nah, jadi kalau seandainya sudah lewat bagaimana? Ya, bila seandainya di atas bapaknya belum diakikah kepada anaknya, sementara anak sudah balik, sementara tuntutan kepada bapaknya sudah gugur, maka pada ketika itu sunat baginya mengerjakan akikah daripada dirinya. Jadi siapa yang sunat akikah? Linafsih, dirinya. Anak tersebut sudah akil balik, sudah balik dia, ayahnya itu sudah gugur tuntutan atas ayahnya. Kalau sudah gugur tuntutan atas ayahnya, maka kembalilah tuntutan itu kepada si anak tersebut. Nah, jadi apabila dia nanti ada rezeki, apabila nanti dia ada kemudahan, maka sah dia akikah untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita bilah-bilah dulu. Jadi jangan nanti kita salahkan orang tua kita. Ini pula ini ayahku dulu tak akikah aku. Entah kemana-mana lah dibawa duitnya. Aku aja ada nggak dia akikah. Bisa jadi orang tua kita di saat kita lahir belum punya duit. Maka tuntutannya itu kepada si anak tersebut mengerjakan akikah daripada dirinya. Karena apa? Karena memperdapati barang yang luput daripada ayahnya.
Karena ayahnya tadi sudah lewat, masanya itu sudah expired bahasa sekarang. Kadaluarsa. Nah, jadi ayahnya itu sudah expired, sudah kadaluarsa karena batas ayahnya sampai balik saja. Apabila sudah balik, maka ayahnya itu tidak ada tuntutan lagi. Kepada siapa kembali tuntutannya? Kepada linapsi. Nah, si anak tersebut kena tuntutannya. Jadi ini walau tuntutannya ini bukan tuntutan yang wajib, tapi tuntutan sunnat muakkad. Nah, sunnat yang sangat dikuatkan. Jadi supaya dia mendapati akikahnya, karena dari ayahnya tadi sudah gugur, maka berhak dirinya mengakikahkan dirinya supaya dia tetap mendapati pahala akikah. Seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada kata Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah, ada pertanyaan dulu, satu-satu bab ini. Ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, ya boleh diberikan ininya dulu. Ada yang ingin bertanya? Tahan apa yang tanya yang kalian buat mendung lah. Nah dua, opsinya dua. Nah yang hanam tanya. Nah yang tanya. Dua opsinya. Nah, ya kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan dulu. Ada masalah? Ya. Fadilahnya akikah dengan fadilah kurban, karena bila ditanya fadilah akikah berarti ada fadilah kurban. Kalau fadilahnya akikah, orang yang akikah diakikahkan oleh orang tuanya, ibarat bahasa ditamsilkan bahwa ayahnya telah memberikan kendaraan kepada anaknya nanti di akhirat. Makanya di saat kita akikah, maka disunnatkan hayawannya yang gagah. Beda yang kiri, minta yang murah yung macut, yang ciret-ciret, jangan. Supaya kenapa? Gagah. Ya, jadi yang sempurna, makanya sah akikah walau itu hayawan yang betina, sah akikah. Nggak ada masalah, nggak mesti harus kita cari yang jantan, nggak mesti itu. Yang betina pun sah, nggak ada masalah. Yang penting tidak cacat. Tidak cacat dan pada urufnya dia sehat dan dia gagah, gemuk lah ibaratnya. Maka boleh, tak ada masalah. Jadi fadilahnya akikah tersebut adalah tamsilan seorang ayah membeli kendaraan kepada untuk anaknya, yaitu bukan kendaraan duniawi tetapi kendaraan ukhrawi namanya. Kendaraan ukhrawi. Karena ukhrawi tak ada pakai di dunia, pakai nanti di saat dia yakhruju minad dunia, sesudah tidak ada lagi dalam dunia. Nah, ini manfaatnya atau disebut dengan faedahnya. Adapun faedahnya berkurban, karena kurban tuntutan kulli sanah setiap tahunnya, maka itu adalah merupakan cadangan. Cadangan karena di akhirat nanti kita paling masanya tidak habis, abadan abadi. Jadi tidak cukup kita punya kendaraan satu, mesti harus ada tambahan-tambahannya. Jadi kita ditambahkan derajat dengan sebab kita banyak berkurbannya. Dan berkurban itu taksis harinya tertentu, cuma dalam setahun hanya 4 hari sahaja. Itu kalau kurban. Tapi kalau akikah itu lebih panjang masanya. Masa dia lahir sampai dia balik, tuntutan kepada ayahnya. Sesudah dia balik, maka tuntutan kepada dirinya. Lalu ada yang bertanya, kita akikah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, apakah sah? Jumhur ulama berpendapat akikah kepada orang yang sudah meninggal tanpa wasiat itu jadi kepada sedekah, bukan kepada akikah. Ini di kampung sering kejadian hari yang ke-7 ini akikah, ya kan?
Ada nggak didapati? Kalau di kampung-kampung itu, mungkin kampung non-ron, kampung dong lagi ya. Atai uro yang genujo, ke akikah juga dia kameng, atau dia lemong gini akikah. Akikah yang tidak diwasiatkan maka tidak jadi kepada akikah. Begitu pula kurban. Kurban tidak diwasiatkan oleh orang tua maka tidak jadi kepada kurban, tapi jadi kepada sadaqah. Pokoknya anak belum mulai kenan sih ya. Tetap pahala sampai kepada orang tua kita, kepada siapa saja yang kita niatkan, kita masukkan nama, tetap. Cuma beda saja. Beda faedah kurban dengan faedah sedekah. Beda faedah akikah dengan faedah kurban. Karena kalau kurban ada kisahnya tersendiri. Bukan hal yang gampang itu kurban itu. Di saat hari yang ke-8 sahaja, hari Tarwiyah, Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Allah Ismail. Pada malam yang ke-8, Nabi Allah Ibrahim bermimpi bahwa Allah menyuruhnya untuk menyembelih putranya. Satu wayang anaknya. Umurnya 85 tahun baru punya anak. Coba bayangkan ini, umur beliau 85 tahun baru punya anak, Nabi Allah Ismail. Ternyata disuruh sembelih oleh Allah. Bukan hal yang ringan, hal yang sangat berat itu. Maka di saat dibawa dari kota Mekah ke Mina, malamnya itu di Muzdalifah. Pada malam yang ke-8 masih di Mekah. Jadi di saat dibawa Nabi Allah Ibrahim, ya pada hari yang ke-9, makanya dimasukkan kepada wukuf di tanah Arafah. Jadi pada hari yang ke-8 malamnya disebut malam Tarwiyah. Nabi Allah Ibrahim masih ragu, ini memang perintah Allah atau memang ini dari syaitan ini? Karena bukan hal main-main ini, masalah sembelih ini. Jadi disebut hari Tarwiyah. Pada hari yang ke-9 malamnya, hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Malamnya Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi. Itu sudah tidak ada ragu-ragu lagi. Nabi Allah Ibrahim langsung membawa dari Mekah, membawa ke Mina, cuma melewati Arafah. Pada malam yang ke-10 Muzdalifah. Pada malam yang ke-10 itu maka mabit di Muzdalifah. Pada malam yang ke-10, makanya orang yang haji, saudara kita yang berangkat ke tanah suci, hari yang ke-9 itu di Arafah, maka malamnya keluar masuk ke Muzdalifah. Maka di saat di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, kita baru boleh keluar lewat tengah malam. Maka di saat itu baru sampai ke Mina. Maka di saat sampai ke Mina, Nabi Allah Ismail bukan tidak ada halangan. Dihadang oleh syaitan, dihadang oleh iblis. Iblis itu ngomong, wahai Ismail, itu ayahmu itu ngada-ngada itu. Bukan main-main itu, kamu mau hilangkan nyawa. Dikira itu ayahmu itu perintah Tuhan, perintah Allah. Apa kata Nabi Allah Ismail? Kalau perintah Allah nggak apa-apa. Makanya Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada putranya. Di saat dia mau sembelih, dia tanya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Ditanya pada anaknya, padahal mau disembelih loh. Tapi ditanya dulu. Nak terbayang makna itu yang katanya yang lainnya apa itu? Awai kurang-kurang mo. Kurang-kurang mo. Menyekon hanai wole kaki hibalik rumah kurang-kurang aja kan. Di luar dugaan Nabi Allah Ibrahim juga. Ternyata Nabi Allah Ismail juga menjawab, qala ya abad nif'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan tugasmu. Insyaallah ayah akan mendapati aku dalam rombongan orang-orang yang sabar. Coba bayangkan. Makanya kurban itu hanya dalam setahun 4 hari. Tapi akikah mulai dia lahir sampai dia balik tuntutan kepada ayahnya. Sesudah dia balik tuntutan kepada linapsi, yaitu dirinya. Tidak gugur akikahnya. Maka bertanya, bolehkah aku berkurban sebelum aku akikah? Jawabannya boleh. Dan lebih afdal berkurban daripada akikah kalau dalam masa 4 hari itu.
Itanya kadang-kadang sipah uronya tak akikah juga. Uro kurban pertama, uro raya pertama orang kan gesia kurban. Orang yang menyembelih kurban, kita akikah di situ supaya dimakan oleh orang-orang yang bekerja. Kan ada yang seperti itu. Bagus, elok itu, baik. Tapi bila ditanya mana yang lebih baiknya? Baik berkurban. Lebih afdal dia berkurban. Karena berkurban itu dibagikan daging yang mentah, akikah dibagikan daging yang sudah dimasak. Kalau akikah panggil orang sudah masak, hidangkan. Kalau kurban baginya daging mentah. Maka bila ditanya mana lebih bagus berkurban atau akikah pada 4 hari itu, jawabannya lebih afdal berkurban. Karena akikah sangat panjang masanya, cuma kurban 4 hari saja. Hari Yaumun Nahar, hari yang pertama, dan 3 hari tasyriknya. Maka ini penting untuk kita pahami ya, di dalam ya, kehidupan kita sehari-hari. Ya, masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Masih ada? Nggak ada lagi? Ya? Ya, menyangkut dengan masalah umurnya binatang itu sama. Akikah dan kurban itu sama. Berapa umurnya? Kalau seandainya biri-biri itu umur setahun penuh, jalan kepada 2 tahun, itu biri-biri. Kalau kambing, maka umurnya yang sudah 2 tahun, jalan kepada 3 tahun, itu kalau kambing. Atau cara hitungnya kambing yang sudah ganti giginya, bukan lagi gigi bawaan. Kalau dia bawa gigi bawaan berarti dia belum sampai umur. Makanya hati-hati juga akikah. Ini bukan kita ininya kepada orang-orang yang akikah itu ya. Hati-hati itu. Karena Tungku pernah juga disuruh datang sama jamaah, disuruh sembelih akikah. Ternyata anak kambing sampai ke sana. Yang murah gitu. Yang murah. Seakikahnya paket 2.250.000. Diambillah paket itu. Ternyata sampai ke sana Tungku. Yang mana anak kambing yang mau disembelih? Ini. Oh ini nggak boleh akikah. Masih anaknya, bukan yang sudah sampai umurnya. Pantas 2.250.000 sudah semuanya. Sudah daging-daging, sudah sate-sate, sudah semuanya 2.250.000. Itu anaknya, bisa dikategori itu cucu kambing itu. Hati-hati. Kalau memang itu paketnya sekian, maka tengok dulu yang mana kambingnya. Yang ini. Oh, kalau yang ini saya tak bisa. Karena Tungku sudah pernah disuruh sembelih, sampai ke sana disuruh sembelih, enggak jadi Tungku sembelih. Karena kebetulan yang akikah itu adalah jamaah Tungku. Tungku bilang, kalau mau akikah beli yang lain. Kalau mau kenduri silahkan, tak ada masalah. Kalau kenduri jangankan 7 kambing kan, cicit kambing pun boleh. Kalau untuk kenduri. Tapi kalau untuk akikah nggak bisa, mesti sampai umurnya. Kalau yang kambing umur 2 tahun masuk 3 tahun, atau yang sudah rontok giginya. Kalau biri-biri boleh, biri-biri itu setahun masuk ke 2 tahun, itu biri-biri. Karena lebih lebih besar kiprahnya biri-biri ketimbang dengan kambing. Nah, biri-biri itu ya, derajatnya di atas kibas. Biri-biri itu. Nah, makanya biri-biri itu, binatang biri-biri itu adalah lebih besar kaprahnya dia. Makanya dia umur setahun, jalan 2 tahun sudah boleh. Kalau kambing mesti 2 tahun jalan ke 3 tahun. Atau sudah rontok giginya, sudah ganti gigi, sudah gigi yang kedua. Nah, itu baru boleh akikah atau baru sah untuk kurbannya. Kalau tidak, maka tidak jadi kepada kurban dan tidak jadi kepada akikah. Kalau tidak jadi, kemana juga larinya? Kepada sedekah biasa. Sedekah biasa. Tidak masuk dalam kurban atau tidak masuk dalam akikah. Nanti di akhirat minta kepada Allah, ya Allah, mana kendaraanku? Kendaraan apa? Kan kendaraan akikah. Kapan nanti kamu akikah?
Ada dulu di akikah di dunia. Oh, itu bukan akikah, itu sedekah namanya. Pahala sedekah ambil. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Ya, kita niat akikah tapi tidak menyertai dengan perbuatan kita. Niat kita untuk akikah tapi tidak memenuhi syarat untuk akikah. Tidak ada syarat gugur masrut. Kalau tidak ada syarat gugur masrut. Kalau gugur masrut tidak jadi kepada akikah, jatuh kepada sedekah. Pokoknya lari nggak kemana-mana sih, tetap jatuh kepada sedekah. Seperti itu. Kira-kira jelas ya? Jelas jawab. Ya. Ya. Tuntutan akikah seumur hidup cuma sekali. Orang tua kita dulu sudah akikah kepada kita. Kita sudah besar akikah lagi. Nah, ditanya, apakah sah akikah yang kita akikahkan lagi padahal orang tua kita sudah akikah tadi, sudah akikah masa kecil? Jawabannya sah. Tetap sah, tidak ada masalah. Berarti kita dibeli oleh orang tua satu, kita beli diri kita sendiri satu. Boleh, tidak ada masalah. Cuma ditanya, lebih afdal mana? Afdal akikah atau afdal kurban? Jawabannya lebih afdal untuk kurban. Akikah boleh, tidak ada masalah. Lanjutkan akikahnya, tidak ada masalah. Walau ada sebahagian para pendapat ulama mengatakan kalau sudah diakikah dan kita tahu bahwa kita sudah diakikah, maka tidak jadi lagi kepada akikah, tapi jatuh kepada sedekah. Dengan catatan kita tahu. Bagaimana cara kita tahu? Dikasih tahu dulu oleh orang tua kita. Kamu nak sudah diakikah dulu oleh orang tua kamu. Itu berarti kan sudah zahir hukumnya. Makna zahir sudah jelas-jelas kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, maka itu tiada mengapa. Lanjutkan akikah untuk diri kita sendiri. Ya, kira-kira jelas ya? Jelas. Masih ada? Masih? Gak ada lagi. Kalau enggak, kita lanjut lagi. Ya. Waqala, dan berkatalah Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah, karena bahwasanya anak pada ketika ya, kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah, karena bahwasanya anak pada ketika dia sudah balik, ya, maka sudah mustaqil sendirinya, maka tiadalah nafi sunat akikah itu pada hak dirinya. Sebab kenapa? Sebab nafinya pada hak bapaknya, ya, atau seumpamanya. Nah, jadi anak yang sudah balik, kata Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah, anak tersebut sudah dia menanggung sendirinya karena dia sudah punya buku catatan sendiri, sudah mustaqil dia. Tuntutan bukan lagi kepada orang tuanya, dia sudah bawa bukunya sendiri. Kalau dia beramal baik, maka dia amal baik naik ke catatannya sendiri. Kalau dia beramal jahat, maka dia juga dicatat jahat pada diri. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan tetap masuk pada bukunya. Sekecil apapun kejahatan juga sama masuk pada buku dirinya. Maka di saat itu kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah bahwa hak si anak itu sudah mustaqil di atas dirinya. Tuntutan ibaratnya, tanggung jawab di atas dirinya. Maka tiadalah nafi sunnah, maka tiada gugur sunnat walau bapaknya tadi sudah lewat. Tiada nafi sunat akikah pada hak dirinya. Sebab, ya, kenapa sebabnya? Sebab nafinya pada hak bapaknya. Bapaknya dulu kiri, paham kiri kan?
Hanapeng malaneo. Kiri bapaknya dulu di saat lahir. Lahir kita, bapak kita tak punya duit. Ujungnya tak diakikah kita. Hingga kita sudah balik, maka di saat kita sudah balik, maka tuntutan akikah tidak lagi kepada bapak kita, tapi kepada diri kita. Nah, ada yang bertanya, di saat saya sudah balik, bapak saya pun sudah ada duit. Ujungnya bapak saya mau mengakikahkan kepada saya, apakah sah enggak? Jawabannya sah, tetap sah. Nah, ibaratnya bapak yang tadi di saat tuntutan atasnya dia belum melaksanakannya, maka dibadalkan di saat bapaknya sudah kaya, namun posisi kita sudah balik. Dikumpulkan anaknya, ada 6 anaknya, sekalian anaknya diakikah semuanya. Nggak ada masalah. Ya, anak angkat. Sementara anak angkat itu kita ambil di masa kecil. Apakah sunat akikah itu di atas bapaknya? Jawabannya di atas bapak linapsih dulu, bapak dirinya. Kalau bapak dirinya tak punya duit, digantikan oleh bapak sambungnya atau bapak angkatnya, maka sah, tak ada masalah. Boleh. Sunat tetap di atas bapaknya. Cuma bapaknya kiri, kalau nggak kiri mana dikasih anaknya itu adopsi kan? Kenapa anaknya disuruh angkat sama orang lain? Karena bapaknya ada kekurangan. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia makmur. Makmur apa? Makmur anak. Ada anak 12, 12 biji anaknya. 12 orang anaknya, sementara dia tak mampu untuk berusaha. Maka disuruh anaknya itu untuk diadopsi atau diambil oleh saudaranya atau diangkat oleh orang lain. Maka boleh diakikahkan oleh orang lain ganti daripada bapaknya. Sunat muakkad tetap di atas ayahnya. Sunat muakkad di atas ayahnya. Barang siapa yang bisa kita melakukan sendiri karena kita tadi mardud, maka kita ganti posisi ayahnya oleh orang lain. Apakah masih dapat dia sunat muakkadnya? Masih dapatnya. Sunat muakkad tetap dia dapat. Kenapa? Karena untuk si anak, bukan untuk ke ayahnya. Karena ayahnya tak dapat tadi kan. Ayahnya tak punya duit. Hasil itu sunat muakkad dibadalkan oleh orang lain. Cuma tuntutan bukan kepada ayah angkat. Yang tuntutan sunat muakkad tetap kepada ayahnya, ayah linapsihnya. Ayah jasmaninya. Sementara ayah angkat itu ayah sambung namanya. Ayah sambung itu. Makanya bila seandainya kita mau angkat anak, bila anak itu masih kecil, sebelum umur 2 tahun, tengok dulu keluarga kita, adik kita, kakak kita, ada yang sedang menyusui enggak? Kalau ada yang sedang menyusui, bawa dulu si anak itu, suruh kasih susu dulu sama adik kita atau sama kakak kita atau sama istri kita, supaya dia nanti jadi anak redha. Nah, kalau anak itu perempuan, besar dia nanti tidak berdosa dengan kita. Kalau enggak, nanti dia besar, nanti dia buka aurat di depan kita, berdosa. Enggak berdosa. Ya. Nah. Ya. Tiba? Mana? Tak? Ya. Enggak ada, memang tidak ada. Bagi yang sunat muakkadnya di atas orang tuanya. Orang tuanya itu tetap itu sunat muakkadah. Lalu sunat muakkadah yang dituntut oleh syariat di atas ayahnya, tapi ayahnya tak mampu, dibadalkan oleh orang lain. Sah enggak? Coba.
Sah nggak? Kenapa tidak sah? Mana dalilnya kalau tidak sah? Karena setiap sesuatu yang dituntut di atas kita dan sah secara syariat kita lakukan, maka sah dibadalkan oleh orang lain, diwakilkan oleh orang lain. Itu syariat. Makanya sah tuntutannya. Kalau seandainya sudah diredakan, itu sudah jelas. Ini dibadalkan kalau ayahnya itu tidak mampu, digantikan oleh orang lain. Posisi ayahnya digantikan, masih berlaku nggak sunan muakkad? Tuntutan tidak ada, tapi pahala hasil. Harus milah-milah. Ada tuntutan nggak? Nggak ada tuntutan. Kalau nggak ada tuntutan, dibadalkan atas tuntutan ayahnya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, tetap dah. Tuntutan tidak ada, tapi pahala karena dibadalkan punya orang lain, maka dia tetap mendapatkan pahala istimewa itu. Sah, itu tidak ada masalah. Nah, ini adalah ya pembahasan yang dijelaskan oleh Yang Mulia Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tufah. Nah, karena kenapa tidak gugurnya? Karena anak tersebut ada hak juga di atas dirinya. Ya, karena atas bapaknya sudah lewat, maka boleh bagi dia untuk ya menggantikan posisi ayahnya untuk mengakikahkan dirinya karena bapaknya sudah lewat. Istimewa pula biasanya telah ya meriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Ibnu Hajar sudah menjelaskan dan pula ya meriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani akan tentang hadisnya daripada beberapa beberapa jalan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia baginda Rasul mengerjakan akikah daripada dirinya, kemudian daripada jadi baginda Rasul kepada Rasul. Rasulullah pernah mengakikah untuk dirinya sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Karena beliau tidak diakikahkan dulu oleh orang tuanya. Maka Rasulullah mengakikahkan dirinya di saat beliau diangkat menjadi Rasul. Kapan Rasulullah diakikah oleh orang tuanya? Umur beliau dalam kandungan, bapaknya sudah wafat. Ibundanya baru 2 tahun bersama dengannya, juga ibundanya wafat. Kapan beliau diakikah oleh orang tuanya? Makanya tuntutan akikah tetap di atas dinafsih dengan dalil 3. 3 perawi yang luar biasa ini, termasuk dibahas oleh Ibnu Hajar dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, yang diambil daripada hadisnya Rasulullah, daripada beberapa tarik jalan ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia mengerjakan akikah daripada dirinya baginda Rasul, kemudian daripada jadi Rasul. Maka memadailah mengambil dalil dengan riwayat imam yang 3 itu. Itu cukup dalil karena 3 imam tersebut sudah meriwayatkan. Ya, kira-kira jelas? Ada pertanyaan? Ini Pak, ini ilmiah aja ini. Kita diskusi ilmu ini. Tidak ada masalah. Kalau ada yang kalau seandainya ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang didapati di dalam pembahasan imam yang lain, bisa, tidak ada masalah. Tentang masalah akikah itu memang tuntutannya bukan tuntutan yang wajib. Kalau yang wajib mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, diberi pahala kalau kita buat, disiksa kalau kita tinggalkan. Sementara ini namanya sunnat, mayusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, diberi pahala kalau kita kerjakan, enggak kita kerjakan pun enggak disiksa. Yang penting jangan meremehkan. Kalau meremehkan, itu akikah.
Itu yang jadi masalah karena merendahkan sunnah. Orang yang merendahkan sunnah akan kepeleset kepada yang wajib. Ini yang harus kita pahami. Yang merendahkan sunnah, maka dia akan kepeleset kepada yang wajib. Makanya jangan pernah ada dalam hati kita kalau seandainya itu perkara-perkara yang ringan, perkara sunnah. Itu sunnah. Sepele saja, hati-hati. Bila dalam hati kita ya ada rasa menyepelekan, ya, akan kepeleset kepada yang wajib. Ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau seandainya ya sunat memang kita tidak melakukannya, ya nggak ada masalah. Karena di akhirat nanti dibahas dalam kitab Tauhid Darussamin. Di akhirat nantinya yang lebih derajat di antara kita, si A dan si B, si C dan si D, itu yang lebih derajat bukan yang sama-sama mengerjakan yang wajib. Bukan sama-sama mengerjakan wajib, karena yang mengerjakan wajib itu sama derajatnya. Yang lebih itu siapa? Yang paling banyak mengumpulkan nawafil. Yang paling banyak mengumpulkan perkara sunnah. Siapa yang paling banyak mengumpulkan perkara sunnah, dialah yang paling tinggi derajat. Yang paling tinggi derajatnya. Mulai daripada sunnah di saat sholatnya, dan sunnat di luar sholatnya, itu yang paling tinggi derajatnya. Kalau yang wajib sama, kepada si A, kepada si B, kepada si C, tetap sama. Sholat 5 waktu juga, enggak ada lebih. Yang fardu juga sama. Kalau yang wajib itu nggak ada yang lebih. Yang lebih kepada si A atau lebih kepada si B, yang paling banyak mengumpulkan nawafil. Yang sebahagian tidur, yang sebahagian jam 3 bangun, sholat tahajud. Karena jangan kita heran, ada orang yang seumuran dengan kita, seumur hidupnya belum pernah sholat tahajud sama sekali. Ada itu. Banyak. Ada. Itu mikir hana. Nah, yang sampai enohat umu ke na ya hana semayang tahajud mesti kau bi. Tahajud benar. Sampai ke iro pernah sampai ino hana pernah semayang lo tahajud di pan le binatangnya ke yang lo. Ada medeh sangkira hana geunagnya kan hana itu puli go. Nya apakah itu di pan le di mana semayangnya. Model di ban semayang katanya. Kapan dia lagi semayang luar agak lain? Oh benar. Nanti apa kau lu belum tak semayang dia gitu. Seperti itu. Makanya jangan pernah kita biasa aja. Ini penting untuk juga kita pahami dalam kehidupan. Nah ini yang menjadi pembahasan. Cukup dari 3 imam itu. Menjadi dalil riwayat daripada 3 imam tersebut. Dan jika berkata Imam Nawawi di dalam Majmu' Hadis, itu batal sekalipun. Kalau Imam Nawawi menjelaskan, kalau anak sudah akil baligh, maka tidak ada lagi tuntutan untuk akikah. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi, beliau tegas. Cuma dibantah oleh jumhur para ulama. Oh, nggak boleh. Karena ada tuntutan boleh dibadalkan, digantikan oleh orang lain. Kalau Imam Nawawi langsung beliau berkata dalam kitab Hadis Majmu', Imam Nawawi mengatakan bila anak sudah akil baligh maka gugur tuntutan akikah. Itu Imam Nawawi. Tapi imam-imam yang lain mengatakan bahkan membawa dalil Rasulullah sahaja sesudah Rasul diangkat menjadi Rasul baru akikah untuk dirinya. Makanya disebut cukuplah 3 imam. 3 imam. Siapa tadi 3 imam itu? Yang pertama Ibnu Hajar, yang kedua Imam Tabrani, yang ketiga Imam Ahmad. 3 imam ini meriwayatkan hadis Rasulullah. Rasul mengakikahkan dirinya, Nabi kita Muhammad mengakikahkan dirinya sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah cukup itu dalil. Walau Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam syarah hadisnya Majmu' Hadis, beliau mengatakan
Ya, itu batal, batal sekalipun. Nah, cuma dibantah oleh imam-imam yang lain, maka jadilah pendapat muqabil namanya. Pendapat yang kedua, Kedua. pendapat yang kedua, pendapat yang mu'tamad sah, pendapat yang kedua batal. Hah? Yang mu'tamad lah. Yang boleh yang ada sah. Kalau yang berlehan sah berarti ano, boleh nampak dam si. Kau yang nampak yang dia tenang udah. Enggak perlu lagi sembeli. Kahimana Ida yang lego bakang yang nanti le ilong ku ikut Imam Nawawi. yang ada bayar. Anak payah tele. Anak payah tele. Enggak usah lagi sembeli. Kenapa? Karena sudah gugur. Tapi yang mau mengikuti jumhur para ulama, karena bila hedron, para ulama sepakat, maka itu sudah jadi pendapat yang mu'tamad, sudah dihitung jamaah itu. Maka jumhur para ulama berpendapat berarti masih ada tuntutan akikah, walau sudah lewat akil balik. Katoin. Kira-kira jelas. Ada pertanyaan? Akikah kalau kahwin kan ni. Jadi Baru akikah. Boleh, tidak ada masalah. Sah akikah aja. Jangan larang orang akikah. Akikah ni tahu kali kahwinnya mana nak dia akikah lagi. Ini akikah kan ini hidup. Masih kau jangan roh ya alhamdulillah. Ya kan? Kan ada misalnya ini, kita sudah menikah, punya anak. Nah, tak boleh katanya, kita ketahui bahwa diri kita ini belum diakikah. Sekalian aja lah kita akikah. Anak kita akikah, tuntutan atas kita. Diri kita akikah, berarti untuk diri kita. 3 juta, nak 3 tahun urang. Dalam satu. Ya, menyangkut dengan masalah sapi. Ditanya, Akikah. bolehkah akikah kita sembelih sapi? Apa harus mesti kambing? Kan seperti itu. Karena kalau kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan seekor kambing. Kalau seandainya anak perempuan kita mau sembelih 2 ekor kambing, kira-kira sah enggak? Sah. Kalau anak laki-laki kita mau sembelih 3 ekor kambing, kira-kira sah? Sah. Kalau anak laki-laki kita mau sembelih seekor sapi, kira-kira sah enggak? Bil afdal namanya. Satu sapi untuk 7 orang boleh, tapi untuk anak perempuan. Laki-laki enggak boleh. Kalau untuk laki-laki itu 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Boleh. Karena satu sapi itu dihitung kepada 7 ekor kambing. Itu satu sapi dihitung kepada 7 ekor kambing. Nah, maka bila seandainya kita langsung mau sembelih seekor sapi untuk 1 anak laki-laki, sah, tak ada masalah. Kita tanya yang lain lah dong. Alhamdulillah. Yang baik dikah. Ya ni anak dia. Belum ditinggal motor kakak ini. Seperti itu. Yang penting utuh. Cuman dia menghai baju tablau. Alhamdulillah, sehingga di akhirat ada nilainya tersendiri. Ibarat di dunia kita membelinya Ferrari tablau keji. Alhamdulillah ya. Ya, kegetanya doa ini. Ya kan? Doa dari ane, karena doa dari ane adalah merupakan yang mujalilan matalo-talo. Hana hijab doa ane katanya, walau tanya gede kajiat ke imat dimakan oleh cacing tanah, bila ane diangkat jaro di doa tetap kepampun dosa oleh Allah. Makanya yang diberikan oleh anak ke kita adalah doa. Makanya jadikanlah anak kita omsek bagi kita di akhirat. Ya, bejit ke anak yang jit malah pedakah di akhirat. Omset malah pedakah. Al malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Dalam Al-Quran dibahas.
Al-Quran menjelaskan al-malu wal banuna zinatul hayatud dunia. Harta, anak, yang perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia kalau kita salah wada' syai' fil makan akan menjadi masalah bagi kita. Cuma anak hana kita yang sagai min aina iktisabahu, dari pane anaknya hana kita yang sagai wa fima anfaqahu, anakmu engkau bawa ke mana? Itu yang ditanya kalau anak. Tapi kalau harta ditanya min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Itu hartamu, dari mana engkau dapat? Dan kemana-mana saja engkau gunakan. Jangankan harta, baju sahaja yang kita beli di lemari itu akan dipertanyakan itu di akhirat. Yang ditanya yang baju yang lemarinya yang panepeng kau tahu deh. Alinya ho kau pakai. Yang kecil ente jabut pakai baju belagak-lagak baju. Sebab ente kita yang singa ho kau pakai bajunya, aku pakai jabut ya Allah. Lagi yang baju dia suruh. Jadi ganto-ganto baju ente jabut. Nyo malam minggunya bajanya, minggu ke ganto baja lain. Supaya lepas kita nanti di akhirat. Kalau enggak, itu baju jadi masalah di akhirat bagi kita. Karena dihitung harta. Yang tu baja belagak-lagak, ganto-ganto di baja 6 dalih. Yang kalian tahu kan? Kira-kira jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Kami bodoh. Dah paham semuanya insyaallah. Gimana Guru Sulan? Ada pertanyaan? Mana nih? Nah. Lanjut. Dan yang terlebih afdal hendaklah dia menyembelih akikah itu pada hari yang ketujuh. Itu yang terlebih afdal. Walau sah kita sembelih di hari-hari yang lain, tapi yang terafdal. Makna terafdal dapat pahala istimewa. Dapat pahala istimewa. Hari yang keberapa? Hari yang ketujuh. Cuma itu yang biasa haji miorong ketujuh hana siap loh. Pakai mantan hana je itu loh. Mantan hana ibarat apa kan? Wa irmo hana lom fit kan? Anak mian datang yang thang mantang murun-run gule di hana teria lom. Nah, enggak masalah. Ada masalah. Cuma yang terafdal ya hendaklah menyembelih akikah itu pada hari yang ketujuh daripada hari waladnya, hari lahirnya. Kalau seandainya ini dan masuklah hari walad itu di dalam bilangan wadek kalih lahir nyan baru dihitung uro. Nah, maka hari sesudah lahirnya baru dihitung hari yang pertama. Tetapi jika beranak dia, melahirkan dia pada malam hari, malam lahir, lahir malam, maka tiadalah masuk pada malam itu, pada bilangan. Jadi malamnya hana hitung, karena lahir di malam. Menyalahi malamnya tu malamnya hana hitung. Pada cip malam singa baru hitung pertama. Lagi orang meninggal, yang meninggal malamnya, lagi hitung malamnya hana. Singa lihat semiyuk baru hitung malam pun. Ya kan? Baru yang berdoa itu yasinan atau yang sama dia malam pun. Malam meninggal hana dihitung. Begitu pula anak yang lahir pada malam, yang malamnya hana dihitung. Pada hitung malam singa baru pun. Malam singa, malam lusa sampai malam ke-7. Berarti uro ke-7 baru afdal untuk kita menyembeli. Menyatakan si uro pun naju sah. Asal kali lahir karena tuntutan sunnah. Kali lahir karena tuntutan sunnah itu. Man yang lebih afdal untuk menyembelihnya di hari yang ketujuh. Ya. Kali rujuknya pada hari yang ketujuhnya. Jadi hitungannya sesudah hari waladnya, hari lahirnya. Dan masuklah hari walad itu yang di dalam bilangan. Tetapi jika melahirkan atau beranak dia, bahasa Melayu beranak, tulisannya beranak. Beranak punya bahasa Melayu orang menyatakan beranak ke anak kucing. Kata. Tapi punya bahasa Melayu nya beranak itu. Hospital beranak.
Malaysia hospital beranak juga. Ya, beranak. Nah, jadi di dalam bilangan, tetapi jika beranak dia pada malam, ya, pada malam. Ya, beranak ia pada malam, maka tiada masuk malam itu pada bilangan. Dan hendaklah dimulai bilangan itu daripada hari yang selanjutnya. Ya, pada hari yang mengiringi dia. Jadi pada hari selanjutnya. Maka jika bapaknya, papa di sini berarti fakir, ya. Jika fakir bapaknya, atau seumpamanya tidak fakir tetapi ada halangan, ya. Jika bapaknya itu, jika fakir bapaknya atau seumpamanya ini bisa tamsil. Makna tamsil, ya, banyak hal. Bisa jadi enggak papa, bisa jadi enggak fakir, tetapi ada yang menghalanginya. Istrinya masih di rumah sakit atau hal-hal yang lain. Nah, ini yang dihitung, ya, halangan. Di dalam 7 hari itu maka tiadalah disuruh. Nah, di dalam 7 hari itu tiadalah disuruhkan akan dia dengan mengerjakan akikah anaknya. Dan jika jadi kaya dia kemudian daripada, ya, lalu masa, lalu masa kalewat 7 huruf baru kaya, atau pada hari yang 1 bulan sesudah anaknya lahir baru dia punya harta atau punya duit. Lalu masa, maka sebanyak-banyak nifas, yaitu 60 hari sekalipun, tetap masih ada sunnat, ya, akikahnya, dan terhitung dalam kategori tuntutan yang menghasilkan pahala muakkad juga. Jadi kesimpulannya, bila seandainya kita mampu untuk mengakikahnya pada hari yang ke-7, itu afdal. Tapi bila seandainya pada hari yang ke-7 kita ada halangan, bisa jadi tidak ada duit, habis duit untuk melahirkan dia. Kadang-kadang anak mit yang ini hanya kebit ada pintu, ada jendela gitu. BPJS hana. Kami rajin lah kira BPJS hana kan tak bayang maju. Perencana peng dah kebah untuk akikah tadi han lewat peng akikahnya. Bayar bayarnya ini. Mana dia berdua ji? Ya dan tu. Nah, karena kira rajin lah kakak menurutnya maju. Jadi hana jadi hele akikah. Enggak mampu kita akikah karena kita lagi dalam keadaan enggak ada belanja, fakir. Atau karena hal-hal yang lain. Nah, maka kakak menyalahkannya tapreh dalam masa sebanyak-banyak nifas. Arti silele nifas tak akikah itu dalam masa 60 huruf 2 bulan berarti. Nah, makanya kan sering saudara-saudara kita yang akikah itu pertama pada hari yang ke-7. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin itu ada dibahas. Pertama hari yang ke-7. Bila tidak ada hari yang ke-7 maka boleh di hari yang ke-14. Bila tidak mampu di hari yang ke-14, maka boleh di hari ke-21. Maka di saat hari ke-21 pun kita belum mampu, maka boleh diakikahkan di hari ke-40. Karena galibnya seorang perempuan nifasnya yaitu pada hari ke-40. Menyebab saja itu enggak terhuruf. Pada hari ke-40. Itu masih dalam kategori afdal. Cuman afdalnya kabri wajud, kata beliau wajud. Di afdal itu ada kualiti juga. Kualiti afdal yang pertama adalah 7 hari. Menyebab belah huruf afdal sih, tapi afdal jika kabri wajud. Menyebab 60 huruf. Nyan beran wajud kabri afdal. Tapi roh dalam masa menteng
yang afdal. Gimana? Hai, seandainya katanya yang le belanja anak afdal mau lah. Itu tergantung pada kelebihan orang tua. Ya. Menyata pedoman kepada Nabi lebih afdal kameng. Kalau seandainya kita banyak tamunya, truk kameng itu truk udah kan ada makan gimana cerita? Afdal lagi kan. Jadi kalau seandainya berarti kita mau undang orang seukuran berarti binatang yang kita sembelih kambing, berarti takarannya orang yang kita undang 50 orang. Mami yang kita le jamet, tasia sampah kambing, sementara kita yang mampu teh afdal ni. Afdal mo. Makkah anak kameng go dagir. Anak kameng di Makkah. Biri-biri na. Kan udah pegah berarti yang afdal kameng. Mah anak kameng hidi gimana cara? Kibas. Berarti Rasulullah kisir kibas. Ya, karena kenapa? Karena akikah itu antara kibas dengan kameng yang lebih derajat kibas. Ya, pakon karena kibas itu setaranya dengan biri-biri. Dia kaprahnya lebih besar, lebih gaung kaprahnya. Makanya kalau kibas umur 1 tahun jalan 2 tahun itu sudah sah untuk diakikah. Dan kibas beda dengan kambing. Kibas wate saan tasir iji hidung antrian hanai plung kibas wate nak sia ikut drone ya ikut antrian ya hanai plung punya kameng kita nyodang bekal kalau hana nyo ikut drone dari lori nyo hinong sabo itu ya antrian ikut sabo mujikatan negara itu. Itanya sabah kameng 55 rupaya teman. Yang hana payah hari kameng ija bahkan kibah iba jugunan iperbah iti ya langsung. Hana yang ikutnya antrian sabah antrian. Hana main belum. Binatang memang sangat patuh ibahnya. Lagi tadi di intang di. Mentang hirin manukalana kapalo memang luar biasa hana dika. Di saat orang menyembelih di saat orang menyembelih kurban luar biasa ya. Kalau unta itu sudah setara dengan itu sudah luar biasa kan kalau unta. Ini yang perlu ingin kita bahas. Kalau seandainya kita mau akikah ya, untuk anak laki-laki maka disunnahkan 2 ekor kambing atau 2 ekor biri-biri. Kalau anak perempuan yaitu 1 ekor kambing atau 1 ekor biri-biri. Sementara umurnya sudah kita jelaskan umurnya 2 tahun kalau kambing atau sudah ganti giginya. Ini kalau kambing, kalau biri-biri genap umur setahun jalan kepada 2 tahun baru jatuh kepada akikah. Ya, sama juga kalau kita mau kurban seperti itu. Ya. 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 Menyembelih dalam keadaan berutang. Utang yang kita sembelih kepada anak laki-laki kita maka jadi tanggungan dalam zimmah. Mana tanggungan dalam zimmah? Bila ada harapan kita mampu bayar maka sah, karena itu tanggungan dalam zimmah. Utang dalam tanggungan namanya.
Nah, sah kita untuk menyembelihnya. Cuma kalau ditanya afdal enggak, nah itu beda bab. Itu ada bab lain kan, menyangkut dengan masalah afdal. Afdalnya berarti kita sudah melunasi baru kita sembelih. Lalu ada yang tanya, satu cash, satu hutang. Cuma hutang itu ditaklukkan kepada tanggungan. Kalau ada harapan, maka itu tidak ada masalah, tetap sah. Cuma sudah hilang pahala afdalnya. Nah, makanya kalau seandainya kita mau akikah, karena itu adalah tuntutannya tuntutan sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi ya, perkara sunat itu maka dikerjakan dengan dilunaskan dulu baru untuk diakikahkan. Kenapa? Hah? Yang pergi. Nah, kalau seandainya memang dia ada harapan, kan ada harapan. Ini gaji belum cair gaji tanggal 5. Ini kita ini ada masa tanggal 25 kita akikah. Tanya baik Dambi datanya, hai Bang Dambi ke bang, nyo tanggal 5 sabah tu ke bang. Okey, lanjutkan. Tak ada masalah itu. Nah, cuma yang afdalnya kapan? Tunggulah tanggal 5 sesudah gajian baru kita selesaikan 2 ekor sembelih sekalian. Itu lebih afdal. Coba yang memang pakai nak ya. Coba. Ya. Boleh, tak ada masalah. Kalinya sia sabah hele. Tu ke sia sabah tu je tetap Allah Taala hang silap kira. Tak nak benda. Jadi dia akikah dah kau. Hai kelengan hai dia ada akikah. Ada akikah dia taruh pun dah mana kan. Hai dia ada lagi hina. Ilung ada dia arti taruh. Kan boleh. Boleh itu dan sah kepada akikah. Kali ini kita akikah satu dulu. Kemudian nanti kita akikah satu lagi. Bisa, tak ada masalah. Yang gaji lah. Tak, hanam dah lagi. Yang kata ni. Boleh. Yang tu yang ada. Hai dor dia mengkira je, tapi hana je ke akikah. Jadi kepada sedekah. Pokoknya rencana dengan kanduri baik dah hadang. Kanduri tu. Dah hadang ada baju tu. Ada orang kena kanduri baik dah hadang. Demam yang gak pegah hilung ko akikah, yang kena akikah baik dah pegah. Ya, jadi yang baik dah halang rencana dia kena kanduri. Hai kanduri kan tu kita nyosi. Tak tengah lagi dah dua nak pindah dah pegah. Tolong baju. Ya. Enggak, itu tidak dihitung 2 kali. Karena dia masih ada kekurangannya, maka untuk ditempelkan kembali. Karena itu ibaratnya dia baru mengerjakan 50%. 50% lagi diselesaikan tahun depan. Maka antara akikah pertama dengan akikah kedua itu baru dihitung kamaliyah 1 sekali akikah, bukan itu 2 kali akikah. Itu yang perlu untuk difahami. Jadi bukan 2 kali akikah untuk anak itu, bukan, itu tetap dihitung sekali karena baru kamaliyah namanya. Yang matan gue? Matan? Menyangkut dengan masalah akikah sah dibagi kepada 2, ada dibahas. Buka kitab Al-Mahali jilid pertama. Ada ini. Kitab bukan sedikit, bukan satu kitab. Hukum zakir. Ya. Ya. Okey, yang gepegah Mesir 2 ke hanamatan, gepegah 3 nah. Ya, gepegah 3, cuman punya hana sempurna 3, hana sunat le untuk selesaikan. Maka
Enggak, itu di dalam syarah Mahmud juga ada dibahas. Mana ada seperti itu? Kalau orang yang belum sempurna masih bisa untuk disempurnakan. Seperti itu. Enggak boleh, tidak ada istilah dalam kitab fikih itu vakum, enggak ada. Dalam fikih itu 4 mujtahid loh. Bukan satu tunggu mutakhir. Dalam kitab, dalam pembahasan fikih itu ada 4. Tidak ada yang kaku di situ. Tidak ada. Kecuali tauhid. Kalau tauhid itu tahqiq namanya. Tapi kalau fikih itu tidak ada yang kaku, enggak ada. 4 mujtahid loh. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab Imam Hanafi. Tidak ada dalam mazhab Imam Hanafi, ada dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Syafi'i di segala perkara ada di sini, tapi kadang-kadang berat di sisi yang lain. Makanya menyangkut dengan masalah akikah sah. Coba buka juga. Buya Yahya ada juga membahas itu tentang masalah pertanyaan dibahas. Pertama, saya sembelih 1 ekor. Kemudian, tidak, saya sembelih 2 karena saya belum mampu 2. Tahun depan baru saya sembelih 1 lagi. Apakah itu dihitung kepada akikah? Tetap dihitung kepada akikah karena belum kamaliyah namanya. Belum sempurna. Belum kamal, belum sempurna. Maka disempurnakan. Bukan akikah 2 kali. Kalau di akikah 2 kali pun itu jatuh kepada sah juga kan. Tadi ada pertanyaan 2 kali, pernah 2 kali sudah diakikah oleh orang tua kita, saya mau akikah lagi untuk diri saya, sah enggak? Sah, tetap sah itu. Sah untuk tetap untuk akikahnya. Cuma kalau seandainya dia sudah jelas-jelas dan sudah zahir syariat bahwa dia sudah tahu, sudah dikasih tahu, nahnu nahkumu bitawahir. Kalau yang sudah zahir ngapain kita akikah lagi? Bagusnya kurban. Kurban aja. Seperti itu. Kira-kira jelas? Jelas. Jelas. Sampai jam belum? Lebih. Kau dengar belum? Lebih enak pada. Hah? Ya. Ya. Makanya informasi jam sampai setengah 10 kan? Ya, insyaallah. Sebentar lagi. Kadro terminal belum? Kah? Oh kah, kadro. Jadi insyaallah ya dikerjakan akikahnya ya bila seandainya dia sudah ya dengan mengerjakan akikah anaknya, dan jika jadi kayak dia kemudian daripada ya lalu masa ya maka di akikah dalam masa sebanyak-banyak nifas yaitu 60 hari. Kemudian waqala Syekh ya berkata di dalam pembahasan imam yang lain ya insyaallah nanti ke depan bisa disambung lagi oleh guru kita. Waqala ditanda Adina, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'. Masih ada pertanyaannya? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna 'alal iman wa hfadhna 'ala dinil islam.
اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وكنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. اللهم آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والصحة خصوصا في أهل هذا المجلس. اللهم إنا أسألك علما نافعا وأملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam yang mulia ini ada manfaat khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.